Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah. Alhamdulillah atas kudrat dan iradah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kenikmatan dan kesempatan, sehingga dengan nikmat dan kesempatan tersebut sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan waktu itu hanya untuk beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan sama-sama mengkaji, memahami, mentadaburi ayat-ayat Allah yang termaktub di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ikhwatul iman rahimakumullah, pembahasan kajian kita pada malam hari ini, kita akan mencoba mengkaji bersama-sama mengenai susah dan senang. Susah dalam artian ketika kita diberikan amanat berupa harta, apakah dengan harta tersebut kita menjadi manusia yang susah, atau sebaliknya, dengan harta dan anak-anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita menjadi manusia yang senang. Manusia yang senang bukan hanya sebatas senang di dunia, tetapi yang paling penting adalah senang ketika berada di akhirat. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Perlu kita garis bawahi, kalimatnya menggunakan kalimat zinatul hayati dunya, bahwa harta kita, anak-anak kita, ya, ini yang kalau yang sudah berumah tangga, yang sudah punya anak, ya, itu hanya sebatas perhiasan duniawi saja. Yang namanya perhiasan tentu saja gunanya apa? Agar sesuatu terlihat lebih indah. Ibu-ibu misalkan dia memakai perhiasan yang ada di tubuhnya, guna atau tujuannya, motivasinya supaya terlihat indah, supaya terlihat bagus oleh orang. Atau misalkan ada keluarga yang mau menikahkan anaknya, padahal rumahnya sudah bagus, tapi masih saja dihiasi dengan pernak-pernik, dekorasi yang secara matematika bahkan lebih mahal biayanya daripada biaya pernikahan itu sendiri. Padahal mah wajib kan ya, nggak dekorasi ya. Tapi biayanya itu lebih mahal. Itu tujuannya, gunanya untuk supaya lebih berkesan dan terlihat indah oleh orang. Begitu juga dengan harta dan anak-anak kita, itu hanya sebatas perhiasan duniawi saja. Misalkan ada orang yang secara materi, ya, secara nilai hartanya banyak, lubak-libuk, ya, lubak-lubak malayah di tengah imah misalnya. Secara hartanya banyak, tapi ditakdirkan ke Allah sebagai budak, itu pasti ada sesuatu yang kurang bagi dirinya ketika menjalani kehidupannya. Walaupun misalkan ada upaya ngadopsi atau ngurus anak dulur dan sebagainya, tapi saya kira ketika anak itu bukan dari darah dagingnya akan terasa beda.
Begitu juga dengan ada sebuah keluarga, ya, secara hartanya kurang misalkan, secara materinya kurang, tapi anaknya banyak, sama, ini juga riwet gitu kan. Ya, mending berarti, ya, mending loba harta tapi terboga budak, tapi atau misalkan punya anak tidak punya harta, ya sama-samanya pasti ada sesuatu yang kurang. Yang lebih sempurna katanya kalau harta banyak, ya, anak-anak pun kita punya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhiasan duniawi tersebut akan menjadi sesuatu yang bernilai, akan menjadi sesuatu yang bisa menjadikan diri kita dan keluarga kita selamat manakala kita berada di akhirat, selamat dari azab Allah, yaitu apa? Wal baqiyatus sholihat. Ketika harta dan anak-anak kita dijadikan sebagai media sarana untuk beramal, dijadikan sebagai media sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan menjadi al-baqiyatus sholihat, satu amal yang kekal. Jadi sebuah investasi, jadi sebuah tabungan kelak di akhir. Harta kita, ya, kita gunakan harta kita manfaatkan untuk beramal dan beribadah, kita keluarkan zakat, infak, sedekahnya, maka itu sebagai upaya bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita berupa itu akan menjadi sebuah al-baqiyatus sholihat. Begitu juga dengan anak-anak kita. Anak-anak kita kalau dijadikan sebagai media sarana untuk beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu saja tidak akan menjadi sia-sia. Kan aya nu mikirnya mending keneh ngurus rumah atau mending keneh ngurus budak. Mah cenanya 3 detik diurus di paraban geus gede pencir atawa juang hasil budak mah kan 3 detik diurus rewel gitu kan. Asup ka sekolah sabaraha juta, asup SMP, SMA, kuliah bisa. Geus kuliah teh minta kawin, duit euy. Ya. Itu kan secara materi bukan menguntungkan. Tapi apa? Secara hitungan matematika itu justru mengurangi harta kita. Tapi bagi umat Islam, bagi orang yang beriman, ya, ada nilai. Ketika kita mendidik anak, ketika kita mengurus putra-putri kita, generasi kita dengan nilai-nilai keislaman, dididik menjadi anak-anak yang mencintai Allah, yang mencintai Rasulnya, yang senantiasa mengkadituna jadi anak soleh yang soleh. Itulah sesuatu yang akan bernilai bagi dirinya, bahkan menjadi al-baqiyatus sholihat, sebuah investasi akhirat, sebuah tabungan untuk negeri akhirat. Kan di hadis makan ada orang tua yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan doa-doa yang senantiasa dilafalkan, yang senantiasa dipanjatkan oleh anak-anak dari orang tua tersebut. Namun misalkan orang percaya, orang didoakan ku kalah putra orang nu soleh, nah itulah sesuatu yang bernilai kelak di akhirat menjadi sebuah al-baqiyatus sholihat. Jadi kalau untuk rugi secara materi ya tadi, ya. Kalau mengurus anak tujuannya hanya diperas tenaganya, ya, diperas misalkan hasil dari duniawinya itu tidak akan menguntungkan. Tapi kalau misalkan mengurus generasi kita dididik dengan nilai-nilai agama, dididik dengan nilai-nilai keislaman, maka insya Allah dari anak-anak yang soleh tersebut akan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Melalui apa? Melalui doa-doanya. Oleh sebab itu al-baqiyatus sholihah khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Ya. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu
serta lebih baik untuk menjadi sebuah amal. Ikhwatul iman rahimakumullah. Oleh sebab itu, jangan pernah merasa ketika harta yang kita keluarkan, ya, itu seolah-olah mengurangi harta kita atau merugikan diri kita, ya. Tetapi sebaliknya harus terpacu sebuah motivasi. Kalau kita sering memberi, ya, maka insya Allah kebaikan yang akan senantiasa bertambah terhadap diri kita. Ayat ini ada dalam surah Al-Ayyub ayat 5, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan ada pahala yang terbaik, maksudnya adalah surga, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Ini janji Allah kepada orang-orang yang senantiasa memiliki semangat untuk memberi. Ini janji Allah kepada orang-orang yang merasa yakin bahwa dari harta yang dia miliki ada hak yang mesti dikeluarkan bagi orang-orang yang membutuhkannya, bagi orang-orang yang memang berhak atau wajib menerimanya, baik itu zakat, infak maupun sedekah. Tetapi yang perlu garis bawahi adalah bukan hanya sebatas memberi saja, tapi harus dibarengi dengan wattaqah, dengan nilai ketakwaan. Ada orang yang sering memberi tapi tidak dilandasi dengan nilai ketakwaan, maka amalan tersebut menjadi sesuatu amalan yang al-khabtu, yang sia-sia. Maka kata Allah, fasanu yassiruhu lil yusra, ini, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Akan senantiasa hidupnya itu diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, nah ini ya, saya mah berjelma anu goreng patut, ya. Bagi manusia yang ketika diberikan sebuah amanat berupa harta, tapi dirinya itu merasa yakin bahwa harta yang dimilikinya itu adalah milik dia, sehingga muncul sebuah penyakit di dalam dirinya, yaitu penyakit bakhil, penyakit pedit, penyakit orek, penyakit kumat dan sebagainya. Wa amma man bakhila wastagna, ya kan? Dan adapun orang-orang yang bakhil, ya, maksudnya pikir dengan apa yang ada pada sisinya, pada sisi miliknya, wastagna, dan merasa dirinya cukup, wa kazzaba bil husna, dan yang paling parah adalah mendustakan pahala yang terbaik, mendustakan tentang kebaikan ketika mengeluarkan harta yang dia miliki. Maka balasannya fasanu yassiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukses. Bagi orang yang bakhil, bagi orang yang menahan hartanya, bagi orang yang merasa cukup, tidak perlu kepada Allah, kemudian mendustakan pahala dari Allah, mendustakan mengenai adanya surga, fasanu yassiruhu lil usra, maka kelak akan kami siapkan baginya jalan. Maka dari dua karakteristik manusia yang termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Ayyub ini, jelas kalau kita ingin menjadi manusia yang serba dimudahkan oleh Allah, harus menjadi manusia yang suka memberi. Tetapi sebaliknya,
Kalau kita merasa selalu sulit hidup kita, sukar hidup kita, loba masalah, hesek gitu, ngajalani hidup teh, buah-buah orang teh, kalebet jalmi anu bahagia, kalebet jalmi anu senantiasa menahan hartanya untuk dikeluarkan zakat, infak dan sedekah. Ini ada sebuah nasihatnya dulu waktu saya pernah ikut ngaji di Umuruh di Abah Usman. Abah Usman itu pernah mengatakan kalau manusia yang pikir, yang bakhil, ya, kemudian menahan hartanya, sekuat apapun pada satu waktu hartanya itu akan keluar dengan sendirinya dengan memanas. Jadi mun aya jelema boga harta teu dikeluarkeun lah zakat, infak, sedekah teh petit we ditahan satu waktu dia akan keluar dengan sendiri. Bisa misalkan lewat bering si jelema teh kudu ngaluarkeun harta ka rumah, atau bisa misalkan kahuruan, atau misalkan bisa dengan sesuatu yang tidak diinginkan. Karena pada sunatullahnya harta itu mesti keluar zakat, infak, sedekah. Kalau diibaratkan kan harta itu adalah sebuah kotor, ya, zakat itu sebuah kotor yang harus dikeluarkan. Bagi manusia yang tidak mengeluarkan kotorannya itu berarti manusia itu sedang sakit, manusia yang tidak normal. Kalau manusia tidak senantiasa menahan yang keluar, bukan bagus itu, tapi akan menjadi susah bagi diri, ya. Jadi sekali lagi, jangan menjadi manusia yang bakhil, jangan menjadi manusia yang petit, yang korek. Banyak ya kisah-kisah yang menerangkan, makanya nanti ada hadis yang menerangkan gara-gara pikir, gara-gara itu banyak orang yang celaka. Contohnya misalkan Qarun, ya. Qarun itu kan seorang manusia yang dianugerahi harta yang sangat banyak, yang kalau menurut saya nilai kekayaannya itu untuk zaman sekarang saja tidak akan tertandingi. Bill Gates itu lewat lah. Jadi saking bungharna, sedangkan kalau itu kunci gudangnya saja sampai di Panggul. Tapi ada penyakit yang hinggap terhadap Qarun. Apa penyakit merasa dirinya cukup, merasa hartanya itu miliknya, kemudian tidak dikeluarkan zakat, infak, sedekahnya ketika diminta, maka dengan sendirinya Qarun itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditelunkeun penuh rotannya. Ikhwatul iman rahimakumullah, wa nuqallibu. Nah, ini ada ayat yang menerangkan ya dalam surah Al-An'am ayat 10. Bagi orang yang disukarkan itu, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bima awwala marratin wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya, yaitu Al-Quran pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Al-Quran memberikan sebuah gambaran. Ada nama surat namanya Abu Lahab, ya. Abu Lahab itu sebuah prototipe di dalam Al-Quran mengenai sebuah keluarga yang rumput rawat sauyunan asup ka neraka. Dimimiti bapana, indungna, budakna kabeh asupna. Pelajarannya apa? Abu Lahab itu secara materi dia manusia yang kaya, hartanya banyak. Secara kehormatan dia dihormati, seorang bangsa, orang yang memiliki jabatan. Dari segi putra putrinya, anaknya banyak, ya. Kemudian istrinya cantik. Tipe sebuah keluarga yang menurut
orang-orang pada saat itu sangat ideal. Hartana loba, budakna loba, istri nama tuh loba. Ummu Jamil. Kenapa Ummu Jamil? Ummu Jamil itu kan cantik ya, cantik gelis. Tetapi pelajarannya apa? Dengan harta yang dia miliki, dengan putra-putri yang dia miliki, dengan istri yang dia miliki, tidak dijadikan sebagai media sarana untuk beramal dan beribadah hartanya itu. Ini pelajaran yang mesti kita ambil dari kisah Abu Lahab ini. Sehingga Abu Lahab itu ya, sebaliknya harta yang dia miliki bukan untuk beramal dan beribadah, malah dimanfaatkan untuk menghalangi dakwah Rasul. Rasul ini tadi itu tetap datang Abu Lahab memprovokasi orang-orang yang ada di tempat itu supaya menolak dakwah Rasul. Kayak bakal datang nu gelo kan bahasa. Kayak jika ayeuna kan aya nu jelema ngaku gelo aya makanya. Tapi mah nu gelo. Ya, bakal aya jelema orang gila ya yang menyuruh kalian untuk meninggalkan Lata Uzza Manat, yang menyuruh kalian untuk beriman dan menyembah Allah. Wah, Abu Lahab dan tidak cukup Abu Lahab saja, malah istrinya itu saja itu, malah istrinya pun sama ikut menjadi provokator ya, makanya disebutnya si Hamalatal Hatab, si pembawa kayu bakar. Jadi senantiasa memanasi orang-orang supaya menolak ajakan dakwah Rasul. Bahkan anak-anaknya pun sama, dididik untuk membenci Nabi Muhammad. Padahal kalau saya baca dalam buku renungan Ari itu karya Ustaz Abdul Rahman, Abu Lahab itu punya anak namanya Utbah dan Utaibah. Ya, Utbah dan Utaibah ini pernah menjadi minantu Rasul. Ya, tapi karena Nabi Muhammad itu senantiasa terus berdakwah, Abu Lahab menyuruh Utbah dan Utaibah ini untuk menceraikan istri-istrinya yang itu adalah putri-putri Rasul. Sok nyari hati kumanya secara manusiawi kan, orang tua mana yang ingin anaknya itu disakiti. Rasul itu sama, merasa sakit hati, merasa sedih ketika putri-putrinya disakiti oleh putra Abu Lahab, oleh suami. Ceraikeun cenah lah. Boga mitoha tetep aleh cenah itu. Nimitah wae jelema suk Islam. Ceraikeun. Mun aku keneh apa-apa. Nah, ini kan ada kejadian kan dalam buku tersebut. Utbah dan Utaibah ini satu waktu ikut berniaga sama Abu Lahab kan pada satu tempat. Diingatkan oleh orang sana, kade sendiri mah ya sok aya mau suka ada singa, hati-hati. Sekarang saya Abu Lahab itu wating ya, gara-gara kurang ajar Muhammad. Jadi Abu Lahab itu bukan tipe sebenarnya bukan tipe manusia yang betul-betul tidak percaya kepada Allah. Jadi sebenarnya ini mah urusan gengsi saja gitu kan. Merasa takut kehormatan dan jabatannya itu kalah oleh Muhammad, jadi bersaing. Secara keilmuan dia mengakui betul bahwa Muhammad itu seorang yang jujur, bahkan ajarannya pun benar. Nah, tiba-tiba ya si anaknya ini Utbah dan Utaibah ini mati dimakan oleh binatang buas, tapi tidak sadar apa, tidak menjadikan pelajaran bagi dirinya untuk berhenti menghalangi dakwah Rasul, tapi malahnya. Jadi Fatiman rahimahullah, kalau ada orang yang merasa hartanya banyak, anaknya banyak, istrinya cantik, misalkan tidak usahanya, ya. Tapi ya tidak dijadikan semuanya itu untuk media sarana untuk beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naon bedana urang jeung Abu Lahab. Atau orang boga misalkan, tapi petir korek boga budak dididik nilai-nilai keislaman jadi kamadrasakeun ya. Sama istri kita pun tidak dijadikan sebagai media sarana untuk beramal dan beribadah kepada Allah. Naon bedana urang. Abu Lahab
surat Al-Ahzab ini harus menjadi sebuah ibrah atau pelajaran bagi kita dan keluarga kita yang senantiasa jangan sampai menjadi manusia-manusia yang seperti itu untuk terawut soyunan asuh ke neraka jahanam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma'agna ankumaluhu wa ma'asab. Tidak bermanfaat apa yang dimiliki Abu Lahab berupa harta dan anak-anaknya dan apa yang diusahakan Abu Lahab. Maka itu nama saya salah nolong dan salah. Abu Lahab akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarganya ke dalam neraka yang menyalanya. Ikhwatul iman rahimakumullah, dalam surah Ali Imran ayat 180 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya tentang bagaimana sangat jeleknya perbuatan bakhil ini. Ayatnya wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dalam bentuk apa dikalungkan hartanya itu? Nah, ini ada penjelasannya dalam hadis Bukhari. Sesungguhnya orang yang tidak menunaikan zakat hartanya kelak di hari kiamat hartanya itu diubah wujudnya menjadi ular yang botak yang gede dengan memiliki 2 buah taring. Kemudian ular itu menggigitnya ya dan membelitnya seraya mengatakan, akulah hartamu, akulah investasi. Jadi dikalungkeun teh harta anu di apa yang bakil itu yang tidak dikeluarkan zakat sedekahnya dalam bentuk ular yang besar ya, kemudian memiliki taring yang bisa ngomong. Percaya engke aya orang yang bisa ngomong ya? Wait and see lah, kita lihat saja nanti ya iki hayang ke di kongkorong orang yang bisa ngomong sok jadi jelema pedit ya itu. Ikhwatul iman rahimakumullah, dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda ittaqul ma fa inna dulma dulumatun yaumal qiyamati. Nah ini wattaqus suha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum famalahum ala an safaku dima'uhum wastahalu maharimahum. Zauhilah, takutlah oleh kalian perbuatan zolim, karena kezoliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan bagi mereka. Mau tadi mah bakil, kalimat nantinya nuyul mah syuh atau sahih. Apa bedanya? Kalau bakil itu ya, al-bukhlu itu hanya sebatas menahan, mau ngaluarkeun. Tapi kalau syuh atau sahih geus mah pedit, nu batur hayang tapi milih. Goreng patut. Ya. Keur mah pedit tapi hayang nu batur teh. Ya. Termambung nyumbang tapi hayang sih padahal mampu. Misalkan kerusun tak ya gempa suka bumi kumpulkan ku pejatu misalkan wah cenah ora ieu ngaluarkeun urang ge utuh bisa teh. Tapi mun aya sesan bisa lah cenah. Eta nu kitu syukur. Sahih. Nah itu kan bisa apa mengakibatkan kecelakaan terhadap umat-umat yang itu. Ya, karena ini kan secara ekonomi tidak jalan.
yang harusnya orang kaya itu memperhatikan yang miskin, ya. Tapi kalau misalkan hanya sebatas menahan, oke lah. Tapi kalau misalkan ada sifat tamak, ya, serakah, ingin juga memiliki harta orang lain, nah ini yang sangat berbahaya, bisa merusak tatanan kehidupan masyarakat. Ikhwatul iman rahimakumullah, terakhir, ya, ini sebuah hadis yang maknanya doa yang wajib, ya, untuk dibaca lah, diminta oleh kita senantiasa bisa setelah sholat, ya, atau misalkan di tahiyat akhir atau di sujud terakhir dibacanya boleh, ya. Doanya, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari bakhil. Wa a'udzubika minal jubni, aku berlindung kepadamu dari penakut, kurangan, sieun. Wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umri, ya. Aku berlindung kepadamu dari dikembalikan ke usia yang terhina. Maksudnya pikun, ya. Berdoa berlindung kepada kepikunan. Wa a'udzubika min fitnatid dunya wa azabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan siksa. Ini hadisnya Bukhari, ya. Bagi kita sebagai seorang muslim senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari penyakit bakhil, korangan, pikun, gitu kan. Kemudian berlindung dari fitnah dunia dan azab kubur. Ini sesuatu yang harus kita senantiasa terus-menerus minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi dari penyakit-penyakit ini. Ikhwatul iman rahimakumullah, itu saja mungkin gambaran gitu, ya, pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna serta manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Cukup saja dengan doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah wa dhikri wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.